Malam hari ini kembali kita ibadah online, dan saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah menyiapkan diri untuk kita sama-sama beribadah pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah layak dipuji. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, mari katakan Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Katakan nama-Mu besar termulia. Mari naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Angkat suaramu bagi Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, keagungan-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Engkau nyatakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami Tuhan, Engkau menyertai kami, G-Fire yang ada. Biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berguna bagi kehidupan kami. Bahkan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami saat malam hari ini. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, G-Fire yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji Dia karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari kita bersorak bagi Dia. Amin Tuhan. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, ku mau
dikasih Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, siapkan hati dan hidupmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tetap bangkit berdiri, naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Kami siapkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Dia Allah yang layak diagungkan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini kami siapkan seluruh hidup dan hati kami untuk menyambut kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan saat malam hari ini melalui hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, memakai kehidupannya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami G-Fire yang ada saat malam hari ini. Bersyukur kepadamu, kami siap diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama berbicara mengenai jangan menyerah.
Saya ingin ajak saudara membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, pertahankan imanmu, perjuangkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Berarti janganlah menyerah. Ya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, frustasi itu bisa terjadi kepada setiap orang. Frustasi, stres, dan keputusan untuk menyerah saja itu bisa dialami oleh setiap orang, dan bukan hanya ketika orang itu menghadapi masalah-masalah yang berat, menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat. Kadang-kadang hanya gara-gara kesulitan atau masalah yang sepele, orang bisa frustasi, orang bisa memutuskan untuk ya sudah, saya menyerah, saya tidak mau lagi. Ya. Anak saya yang nomor 2, dia pernah mengucapkan kata-kata itu, dan ketika saya coba cari tahu ternyata dia sedang punya masalah yang sebenarnya hanya permainan, yaitu Rubik. Ketika diajak, dia sulit untuk menyusun kembali. Ya. Sehingga akhirnya dia bilang, sudah saya tidak mau lagi. Ya, tapi kemudian besok-besok dia coba pegang lagi, dia coba susun lagi. Kadang-kadang situasi-situasi yang seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Masalahnya sepele, tetapi kadang-kadang karena dirasa sulit, dia menyerah. Dia merasa tidak lagi mau untuk menekuninya. Ya. Dan biasanya ini juga dialami ketika orang-orang itu belajar hal-hal yang baru. Ya, mungkin bagi saudara yang bekerja, mulai belajar menggunakan Zoom, menggunakan komputer, menggunakan laptop dan sebagainya. Kalau selama ini mungkin secara manual, kemudian mulai masuk ke dunia yang harus menggunakan internet, audiovisual dan sebagainya, itu mungkin sebenarnya ketika dipelajari bisa, tapi ketika sedikit sulit mulai menyerah. Ya. Dan mungkin selama berada di rumah ini juga, khususnya bagi para wanita ya, mulai belajar membuat masakan di rumah, belajar membuat kue. Begitu dibuat gosong, besok buat lagi kekerasan, dibuang ke jendela. Begitu dibuang, tahu-tahu ada suara wik, kain. Oh, anjing pun juga kesakitan dengan roti itu. Ya, akhirnya dibilang, wah sudah, ternyata bikin kue susah. Ya, tetapi membuat penasaran. Ya, kadang-kadang menyerah itu bisa dialami oleh setiap orang dalam keadaan situasi, kondisi yang bermacam-macam, beragam. Tetapi mari saat hari ini kita mau sama-sama melihat dan merenungkan apa yang harus kita lakukan jika keadaan membuat kita rasanya ingin menyerah saja, terutama dalam hal memperjuangkan iman atau memperjuangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita memperjuangkan kehidupan rohani kita di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seringkali pun dalam pergaulan, ketika teman-teman mulai mengolok, kadang-kadang ini mudah sekali justru membuat anak-anak Tuhan jadi menyerah. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Allah, betapa pentingnya untuk kita tetap jangan menyerah, dan betapa berisikonya jika kita menyerah. Mari kita sama-sama pelajari ya, apa yang harus kita lakukan jika keadaan membuat kita rasanya ingin menyerah saja. Yang pertama, putuskan untuk saudara berdiri teguh. Ya, yakinkan dalam diri saudara, dan kemudian katakan kepada diri saudara, dan juga nyatakan di hadapan Tuhan untuk Tuhan campur tangan ketika saudara ambil komitmen, ambil keputusan untuk saya harus berdiri teguh. Saya harus tetap berjuang. Saya harus tetap berdiri kokoh. Ya, makanya di dalam kebenaran firman Allah 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika saudara tidak menyerah, firman Allah katakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Apa yang kamu lakukan dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelah itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi putuskan untuk berdiri teguh dan jangan goyah. Kemudian dari Ibrani pasal 10 itu, saya ingin ajak saudara mundur di ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, artinya biarlah kita satu sama lain saling memberikan perhatian, dukungan, dorongan, motivasi. Mungkin saudara berkata, loh saya sendiri sebenarnya butuh untuk diberi motivasi. Kok saya harus memberi motivasi? Saya butuh untuk ditopang, didukung, didoakan. Kenapa saya harus mendukung, menopang, mendoakan orang lain? Saudara perhatikan baik-baik. Firman Allah ada kebenaran yang disampaikan ketika kita menabur, maka kita juga akan menuai. Ketika walaupun saudara sebenarnya butuh dukungan, tetapi ketika ada saudara kita seiman, teman-teman kita, mereka butuh dukungan, semangat, motivasi dari kita, apa salahnya kita lakukan? Ketika saudara lakukan, sama aja saudara sedang melakukan untuk diri saudara sendiri. Ketika saudara membangkitkan kekuatan dukungan untuk orang lain, sama aja saudara sedang membangkitkan dukungan kekuatan untuk hidup saudara sendiri. Kemudian di dalam ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, baik secara online, tetapi juga berbicara tentang pertemuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Membangun kehidupan doa, membangun persekutuan, kedekatan dengan Tuhan. Itu Tuhan katakan, firman Allah katakan, jangan sampai kendor, jangan sampai engkau menyerah. Tetaplah bertekun, tetaplah engkau melakukannya dengan taat dan setia. Jangan menjauhkan diri dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-26, ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi yang berikutnya, lawan dosa. Ya, jangan kompromi dengan dosa, jangan penasaran dengan dosa, tetapi lawan dosa. Karena apa? Ayat 26 katakan, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ini bahaya, saudara. Karena apa? Diperjelas di ayat selanjutnya. Ya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita menyangkal Yesus. Jangan sampai kita menjual iman kita, ya. Jangan sampai kata menyerah ini membuat kita akhirnya berbalik untuk membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Dosa seringkali menjadi penghambat untuk persekutuan seseorang dengan Tuhan itu menjadi rusak. Dosa membuat pertumbuhan rohani itu menjadi terkendala, menjadi rusak. Pertumbuhan rohani itu menjadi tidak sehat, bahkan bisa dikatakan menjadi mati rohaninya ketika dosa tidak dibereskan. Ya, ketika dosa dibiarkan, yang parah adalah akhirnya ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan, makanya dikatakan jangan menyerah. Kemudian ayat 32 di dalam Ibrani 10 itu, ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, mempertahankan iman ketika diolok, diintimidasi, ditekan, ya, karena saudara anak Tuhan, saudara sampai merasakan menderita, ya. Dan ketika kita tetap bertahan, ya, tidak menyerah, kita melakukan perjuangan, dan perjuangan itu begitu berat, saya dikatakan, ya, setelah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat,
baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, kadang-kadang dipermalukan di depan banyak orang dan sebagainya, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian, ya, dikatakan itu terjadi di mana tantangan-tantangan iman kita hadapi, tetapi jangan menyerah, jangan pernah menyerah, ya. Makanya di ayat 35 ditekankan kembali itu, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya. Ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tetaplah bertekun, tetaplah berjuang, dan jangan menyerah. Ya. Dan teruslah lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena apa? Ayat 37 katakan, sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sebentar lagi Tuhan datang. Teruslah berjuang, jangan menyerah, jangan goyah, berdiri dan pertahankan iman saudara. Karena juga dikatakan ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hiduplah oleh iman. Hidup oleh iman terbentuk ketika orang itu suka juga dengar firman. Karena iman terbentuk dari mendengar firman Allah. Kalau kita tidak suka mendengar firman Allah, tidak suka baca Alkitab setiap hari, bagaimana kita bisa memiliki iman yang kokoh, iman yang tetap berdiri teguh dan tidak goyah, kepercayaan yang tidak goyah, kalau kita tidak suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah setiap hari. Makanya dikatakan orang yang benar, orangku yang benar, firman Allah katakan, Yesus berkata, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, apabila ia menyerah, ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan pernah menyerah. Di segala situasi jangan pernah menyerah. Dan dalam kehidupan kita secara sekuler maupun secara lahiriah, ya, kita coba juga belajar mempraktekkan hal-hal di mana ketika kita menghadapi kesulitan, berjuang, usahakan dahulu, jangan menyerah sebelum saudara mencoba. Ya, ada seorang pelari bernama Harold Abraham, ya, dia pelari 100 meter. Di dalam film Chariot of Fire, di situ diceritakan bagaimana dia itu ketika akhirnya dari prestasi demi prestasi dilakukan, dan ketika saatnya akan ada lomba olimpiade, sebelum olimpiade itu dilaksanakan, ya, dia berkata, saya tidak mungkin menang, saya pasti kalah. Orang sedunia ngumpul jadi satu dan mereka sama-sama berjuang, saya tidak mungkin bisa menang. Orang-orang dari luar, orang-orang mereka sudah terlatih dengan turnamen-turnamen tingkat internasional. Saya ini bisa apa? Saya hanya memiliki kejuaraan-kejuaraan hanya kepada kelas-kelas yang bukan standar internasional. Tetapi istrinya memberikan semangat, saudara-saudara memberi semangat. Kamu coba dulu, kamu jangan menyerah, coba dulu. Ya. Tapi nanti bagaimana dengan kalau misalnya saya kalah? Ya. Ya sudah, kalau nanti kalah, ya sudah. Tapi sekarang coba dulu, berjuang dulu. Akhirnya dengan kata motivasi itu dari orang-orang sekitarnya, maka dia pun mulai latihan. Dia mulai latih fisik, dia mulai jaga makan, dia mulai jaga kesehatannya, dia latih staminanya, dia latih kecepatan larinya. Dan terjadilah saudara, dia menjadi juara pertama lari 100 meter pada lomba olimpiade tahun 1924. Ya, jangan menyerah, coba dulu. Apalagi ketika kita menjadi anak Tuhan, menghadapi tantangan kesulitan, ketika saudara berjuang dan perjuangan saudara libatkan Tuhan, maka lihat keberhasilan, hidup yang diberkati, pencapaian demi pencapaian saudara akan bisa raih. Karena apa? Karena saudara tidak menyerah. Karena saudara yakin bahwa saudara pasti bisa. Dan kekuatan ini muncul karena Allah turut bekerja di dalamnya. Ya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu janganlah menyerah. Orang yang menyerah, mengundurkan diri dan tidak lagi mempertahankan iman kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Saya kira kita tidak mau
memiliki hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu resiko sekali, resiko yang sangat berat. Kita tidak mungkin bisa masuk surga, ya. Tetapi kita yang tetap bertahan, berjuang, mempertahankan, tetap teguh di dalam iman, kita akan meraih hidup yang kekal tinggal bersama dengan Tuhan. Makanya 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, saudara? Saudara orang-orang yang percaya, orang-orang yang beroleh hidup, orang yang berdiri teguh, orang yang tidak menyerah. Amin. Lakukan itu, saudara. Apapun pergumulan masalah kita, entah bagi saudara yang bersekolah, pendidikan saudara, sekolah saudara, kuliah saudara, pekerjaan saudara, apapun kita di posisi seperti apa, apalagi mungkin posisinya bukan hanya dalam dunia sekuler, tetapi mungkin dunia rohani yang sedang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi jangan menyerah, berjuanglah, dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan dan membukakan pintu demi pintu berkat, membukakan jalan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, maka kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Kami saat ini yang mendengarkan siaran online ini diberkati oleh Tuhan. Kami yang mungkin hari-hari sempat menyerah, sempat putus asa, lewat firman-Mu kami boleh dibangkitkan kembali kekuatan iman, keyakinan bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup memberi pertolongan, Allah sanggup memberi jalan keluar, Allah sanggup melakukan mujizatnya dalam hidup kami. Sakit penyakit kami disembuhkan, kelemahan demi kelemahan digantikan dengan kekuatan yang baru. Kami tetap memberikan hidup kami untuk menjadi pribadi yang tetap teguh, mempertahankan iman, tetap setia kepadamu, tetap menengadah, menyerahkan seluruh pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah kiranya dalam hidup kita sekalian, pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani, berkat jasmani itu panjang umur, kesembuhan dari segala macam sakit penyakit, kesehatan yang terbaik, hidupnya diberkati Tuhan, sekolah kuliah, pekerjaan, pelayanan yang diberkati Tuhan, keluarga, orang tua kita diberkati Tuhan, serta masa depannya diberkati Tuhan, menjadi bagian hidup kita sekalian mulai hari ini, besok, sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.